siang Pak. Ya, siang. Sebelumnya Tiang ingin memperkenalkan diri dulu. Tiang Made Sony Artawan, yang adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini Tiang ingin melakukan wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolahnya. Tujuan dari wawancaranya itu adalah bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktu, Pak? Ya, siang. Jadi sebelum saya mulai, saya izinkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri dulu, nama, jabatan, sama di sekolah Bapak yang sekarang. Silakan nih Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Dr. Suyaso Nasis, sebagai kepala sekolah di sini di SD Negeri 3 Sengana. Terima kasih Pak. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, Tiang mulai saja nih untuk wawancara kali ini. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang sering terjadi di sekolah ini, Pak? Jadi kasus-kasus selama ini yang ada di sekolah, terutama yang terjadi pada anak-anak, itu yang pertama itu adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Terus yang kedua, dengan mencari penyebab apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, meluruskan permasalahan. Kemudian selanjutnya memberi pengertian pada anak agar hal serupa tidak terulang lagi. Yang lanjutkan Pak nih. Jadi pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Apakah Bapak ada mempertimbangkan kepentingan dari siswanya, ataupun Bapak mempertimbangkan apakah nilai-nilai kebajikan yang bagaimana yang berlaku di lingkungan sekolah ini, Pak? Ya. Nah, dalam pengambilan keputusan, semua aspek itu perlu dipertimbangkan. Jadi dari segala macam aspek dipertimbangkan agar tidak terjadi ketidakadilan di sekolah ini, termasuk untuk anak-anak, guru dan sebagainya. Nah, itu harus kita pertimbangkan semuanya. Kita lanjut nih, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya lakukan selama menangani kasus yang ada di sekolah ini, Pak? Dan langkah-langkahnya yang saya ambil, yang pertama identifikasi masalah di antara siswa, kemudian mempertemukan anak tersebut dan meminta keterangan dari si A atau si B, minta keterangan, diharapkan satu-satu kita panggil, jadi tidak bersamaan agar si anak dapat memberikan penjelasan yang secara jujur. Nah, kemudian setelah itu baru kita pertimbangkan apa langkah-langkah kita yang kita ambil agar pelanggaran yang dilakukan tidak terulang lagi. Nah, kemudian apabila sudah ada gejala-gejala anak tersebut akan mulai kembali, terlebih dahulu kita menegurnya. Tantangan yang pernah saya ambil itu adalah turut campurnya orang tua di dalam permasalahan yang ada di sekolah. Seperti misalnya kalau ada anak bertengkar di sekolah, kemudian orang tuanya datang turut campur. Nah, itu biasanya agak yang menjadi kendala. Jadi di pas waktu itu juga kita bisa menyesuaikan kepada orang tua agar untuk selanjutnya tidak terlibat dalam terlalu masuk di dalam masalah kasus tersebut. Jadi saya lanjutkan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan keputusan? Misalnya ada sebuah kasus, jadi Bapak harus menyelesaikan saat ini juga, ataupun masih memerlukan waktu atau lebih mempertimbangkan dulu sebelum akhirnya Bapak memutuskan mengambil keputusan terkait kasus tersebut? Ini tergantung dari kasus yang kita alami. Kalau kasus ringan yang mungkin bisa diselesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika yang sering Bapak hadapi di sekolah? Nah, jadi dari dalam kasus-kasus tersebut yang
yang sangat bermanfaat itu adalah kita bisa mengantisipasi segala hal yang terjadi pada siswa di sekolah ini. Jadi sebelum ada kejadian kita sudah bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian yang tidak mengenakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi semua jawaban Bapak sudah tercatat. Jadi selama kita mengambil sebuah keputusan, intinya kita harus mempertimbangkan berbagai aspeknya. Jadi aturan-aturan yang berlaku maupun nilai-nilai kebajikan yang berlaku di lingkungan di sini juga, sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik berarti. Demikian sesi wawancara yang telah Tiang lakukan. Sebelum Tiang akhiri, apakah Bapak ada pertanyaan lanjut atau feedback dari sesi ini, Pak? Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Jatiluwih. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu Sony. Bolehkah saya meminta waktu untuk melakukan wawancara dengan Ibu? Iya, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebelum saya melakukan sesi wawancara, saya izinkan untuk Ibu memperkenalkan diri. Silakan Bu. Ya, terima kasih waktunya Dek Sony. Perkenalkan, nama saya Luh Putu Himawati. Saya bertugas di SD Negeri 1 Jatiluwih dan saya di sini menjabat sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Baiklah Bu, jadi langsung saja Jadi tujuan saya melakukan wawancara adalah mengetahui pengalaman Ibu terkait pengambilan sebuah keputusan yang mengandung nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi bisa dimulai Bu? Iya, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Nah, di sini saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu adalah dengan melihat penyebab permasalahannya. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, dan terakhir saya akan melihat konflik kepentingan serta nilai-nilai yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, jadi langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini menyelesaikan sebuah kasus yang dialami di sekolah? Nah, kalau prosedur yang biasa saya lakukan di sini, yang pertama itu pasti saya akan mempelajari kasusnya terlebih dahulu. Setelah kasus dipelajari, saya akan mendengarkan pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian saya akan mengaitkan dengan nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Nah, setelah itu saya juga akan mempelajari aturan hukum atau regulasi yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian saya juga akan mendengarkan atau mencari pendapat dari guru-guru yang lainnya yang ada di sekolah, kemudian dengan menanyai kepala-kepala sekolah yang lainnya ataupun dengan menanyakan ke pihak dinas gitu. Kemudian baru keputusan tersebut bisa saya ambil, dan yang terakhir setelah keputusan diambil, kita bisa mempelajari kembali keputusan yang sudah diambil tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya di sini yang pasti karena kedua keputusan itu kan sama-sama benar. Nah, di sini kita hanya harus bisa memilih begitu. Bisa memilih dan membedakan, memilih dan membedakan mana yang lebih diutamakan begitu. Dari kedua keputusan yang benar ini kita harus cari yang mana yang terbaik, itu yang mana bisa menguntungkan lebih banyak pihak begitu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah kasusnya langsung diselesaikan pada waktu itu? Apakah Ibu perlu mempertimbangkan baru Ibu memutuskan terhadap keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut, Bu? Nah, kalau dalam hal seperti ini, dilema etika itu memang susah kita menentukannya, tidak bisa langsung kita selesaikan pada waktu itu. Faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terkait tentang kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Nah, jika dalam mengambil suatu keputusan itu kita menemukan suatu dilema, maka kita perlu meminta pertimbangan dari pihak lain. Begitu. Dari pihak lain misalnya dari guru-guru atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah, kemudian dari rekan-rekan kepala sekolah yang lainnya, baik dari dinas gitu. Pembelajaran yang dapat saya ambil di sini dalam melibatkan dilema etika itu kita perlu mempertimbangkan dengan baik.
Nah, keputusan yang kita buat berlandaskan atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Kemudian keputusan yang kita ambil ini juga merupakan rasa tanggung jawab gitu, kita ada di dalamnya. Kemudian selalu berpihak pada kepentingan siswa seperti itu. Nah, keputusan yang kita buat ini belum tentu itu bisa memuaskan semua orang. Nah, di sini karena tidak bisa memuaskan semua orang, jadi kita mengambil keputusan itu yang di sini yang maksudnya keputusan itu yang lebih yang lebih memuaskan lebih banyak orang saja begitu. Baiklah Bu, jadi terima kasih atas waktunya. Jadi dari jawaban-jawaban Ibu sudah tiang rangkum dan sudah tiang catat. Jadi ini adalah pengalaman bagi saya. Suatu saat nanti saya akan mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, sebelum saya akhiri, apakah mungkin ada pertanyaan balik dari Ibu? Untuk saat ini tidak ada. Jadi terima kasih sekali lagi yang sampaikan kepada Ibu telah meluangkan waktunya. Baiklah, karena mungkin Ibu juga memiliki kegiatan lain, untuk hari ini tiang akhiri nih, tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.